semuanya, perkenalkan nama aku Luciana Sabrina Rahayu. Hari ini aku sedang berada di perpustakaan Kemendikdasmen yang berlokasi di Gedung A, lantai 1 dan Mezanin, Kompleks Kementerian Pendidikan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di video ini, saya akan mengajak teman-teman berkeliling untuk melihat berbagai layanan dan fasilitas yang tersedia di perpustakaan ini. Yuk kita masuk ke dalam. Sebelum masuk ke area perpustakaan, setiap pengunjung harus melakukan registrasi dulu nih teman-teman. Nah, setelah kita registrasi, pengunjung diarahkan ke area loker untuk menyimpan tas dan barang bawaan. Jadi, tas pribadi tidak diperbolehkan dibawa masuk ya ke dalam area perpustakaan. Tapi tenang, perpustakaan sudah menyediakan tas khusus yang bisa digunakan selama berada di dalam perpustakaan. Perpustakaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia atau biasa kita sebut dengan Kemendikdasmen merupakan salah satu perpustakaan yang menyediakan berbagai sumber informasi dan fasilitas pendukung pembelajaran loh. Perpustakaan ini dapat dimanfaatkan oleh pelajar, mahasiswa, guru maupun masyarakat umum yang ingin mencari referensi, menambah wawasan atau sekedar membaca. Nah, di lantai 1 ini terdapat area registrasi, penitipan barang atau loker, serta area serbaguna yang biasanya digunakan untuk seminar, pelatihan, dan berbagai kegiatan lainnya. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2 karena sebagian besar layanan perpustakaan berada di lantai ini. Di lantai 2 tersedia berbagai koleksi buku dari berbagai bidang ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Nah, selain buku, tersedia juga jurnal nih teman-teman, koran, dan majalah yang bisa digunakan sebagai sumber informasi dan referensi. Kalau kalian bingung saat mencari buku, pengunjung bisa menggunakan komputer pencarian buku atau biasa kita sebut dengan opak. Melalui layanan ini, kita cukup memasukkan judul buku atau nama penulis saja. Kemudian, sistem akan menampilkan informasi dan lokasi buku yang tersedia di perpustakaan. Setelah menemukan buku yang dicari, pengunjung bisa memanfaatkan layanan sirkulasi untuk peminjaman dan pengembalian buku. Nah, untuk dapat meminjam buku, pengunjung harus menjadi anggota perpustakaan terlebih dahulu ya. Dan kabar baiknya, proses pendaftaran keanggotaan gratis dan tidak dipungut biaya. Selain itu, tersedia juga layanan referensi yang membantu pengunjung dalam menemukan informasi dan sumber bacaan yang dibutuhkan. Menurut aku, salah satu bagian yang paling menarik adalah area baca. Tempatnya nyaman banget, bersih, dan desainnya juga estetik loh. Jadi bikin betah kalau mau baca buku atau ngerjain tugas dalam waktu yang lama. Yang aku suka, hampir di setiap meja sudah tersedia stop kontak. Jadi, pengunjung bisa mengisi daya laptop maupun handphone tanpa perlu repot mencari colokan keluar ruangan. Selanjutnya, di area ini juga tersedia televisi yang bisa digunakan untuk menonton berbagai tayangan edukatif. Jadi, selain membaca dan belajar dari buku, pengunjung juga bisa mendapatkan informasi dari media visual. Oke, next. Selain koleksi cetak, perpustakaan ini juga menyediakan layanan internet yang dapat dimanfaatkan untuk mencari berbagai informasi secara digital. Di sini juga tersedia layanan audiovisual, termasuk fasilitas pemutaran DVD yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai materi pembelajaran dan tayangan yang edukatif. Nah, ini nih salah satu fasilitas yang menurut aku paling menarik, yaitu mini theater. Sayangnya, pas aku datang, ruangan mini theater ini lagi dipakai buat suatu kegiatan. Jadi, aku nggak bisa masuk dan ngerekam bagian dalamnya. Tapi, menurutku justru dari situ kelihatan kalau fasilitas ini memang sering dimanfaatkan. Biasanya, mini theater ini digunakan untuk pemutaran video edukatif atau kegiatan pembelajaran bersama. Oke, lanjut. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar kelompok atau mengerjakan tugas bersama, perpustakaan ini juga menyediakan beberapa ruang diskusi loh. Ruangannya tertutup, nyaman, cukup tenang, sehingga cocok digunakan untuk berdiskusi. Nah, selain untuk remaja dan orang dewasa, perpustakaan ini juga memiliki koleksi khusus anak.
Area ini berisi berbagai bahan bacaan yang menarik dan edukatif untuk membantu meningkatkan minat baca anak sejak usia dini. Di sini juga tersedia beberapa kostum profesi untuk anak yang bisa digunakan dan masih banyak lagi mainan yang mengedukasi. Setelah berkeliling dan melihat langsung fasilitas yang tersedia, menurut aku perpustakaan ini memiliki banyak fasilitasnya cukup lengkap, mulai dari koleksi buku, jurnal, koran, majalah, komputer, pencarian buku atau opak, layanan internet, ruang diskusi, mini teater, televisi edukatif, hingga layanan audiovisual. Area bacanya juga nyaman dan estetik. Cocok sih buat para Gen Z. Petugasnya ramah dan hampir setiap meja sudah dilengkapi stop kontak yang sangat membantu pengunjung saat belajar. Menurut aku juga, perpustakaan ini bukan hanya tempat untuk membaca buku, tetapi juga tempat belajar yang nyaman dengan berbagai fasilitas yang mendukung kebutuhan pengunjung. Menurutku, kalau untuk pengembangan kedepannya, mungkin informasi mengenai fasilitas-fasilitas yang tersedia bisa lebih sering diperkenalkan agar semakin banyak pengunjung yang mengetahui dan memanfaatkannya. Nah, segitu dulu tur kita hari ini di perpustakaan Kemendikdasmen. Overall, menurut aku tempatnya nyaman, estetik, dan fasilitasnya juga lengkap banget buat belajar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!